Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali di dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang hari ini dilaksanakan dari Masjid Sitrin As-Salam, Jalan Cendrawasih Raya, Bekasi Timur Regensi, Cimuning, Bekasi. Dan adapun tema yang akan kita angkat pada hari ini yaitu menghadapi fenomena penyimpangan seksual yang akan dibahas oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang sudah berada di dalam bersama sahabat saya, Mas Sofyan. Silakan. Baik, terima kasih Sasa sudah membuka acara yang sangat luar biasa ini Damai Indonesiaku spesial. Kali ini kita hadir langsung di Bekasi yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan menarik sekali apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini yaitu menghadapi fenomena penyimpangan seksual. Kita akan membahasnya, kita akan mengkaji bersama guru-guru kita. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita ada Habibana, Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz Nur Fadila atau Ustadz Tile dan juga Kiai Haji Abdul Wahab. Di segmen satu ini pemirsa kita akan berbicara bagaimana kacamata Islam memandang fenomena penyimpangan seksual ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Habibana Muhammad Syahab. Selamat mengikuti, silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita, ada Kiai Haji Abdul Wahab, ada ini saya kenalkan sama ibu-ibu, ini kembaran saya.
Ustadz Tile, kita doakan keduanya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat host kita juga dan semua yang hadir, yang melihat, yang menonton, mudah-mudahan di bulan yang mulia yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhil ayyam afdalul ayyam fid dunya. Ini hari-hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari-hari yang dikatakan hari yang paling afdal yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpul kita di rumahnya yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah jadikan sebab kita semua Allah luaskan rezeki kita. Amin, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ngantuk saya doain duitnya banyak. Ya. Berkenaan dengan tema yang sangat hebat yang memang harus kita bahas dan kita ajarkan semuanya. Buat kita, buat umat, buat keluarga, tentang zaman sekarang ini yang sudah marak sekali yang dinamakan penyimpangan seksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menciptakan kita berpasang-pasangan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah, cintalah kepada Allah, takutlah dengan hukum-hukum Allah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah telah menciptakan kita pasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada terbalik saya. Oh sama ya? Ada perempuan dan ada. Ini subhanallah dari zaman Nabi Allah Adam, Sayyidatuna Hawa diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan ini diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dzurriyyah keturunan Nabi Allah Adam sama Sayyidatuna Hawa yang sampai sekarang jelas hukum Allah yang namanya nikah itu laki-laki sama, yang hubungan badan itu jelas laki-laki sama. Apabila ada penyimpangan seksual dan pernah juga terjadi di zaman Nabi Allah Lut alaihi salam. La'anahullah jelas. Bagaimana sih kalau kita di dalam hukum Islam, maksudnya sesama jenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama, ini mal'un. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita jelaskan, baginda Nabi besar Muhammad, makanya ada kalimat yang mengatakan orang kalau pengen sukses dunia dan akhirat bukan menurut dia. Ya. Orang kalau pengen bagus dunia dan akhirat bukan menurut dia, tapi menurut siapa? Maka dikatakan seorang imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, apa beliau mengatakan, fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Maka orang kalau pengen bagus, pongkol kebaikan orang dunia dan akhirat itu ngikuti Nabi. Nabi tidak suka, Nabi larang, dari Allah pun larang, makanya la'anahullah. Maka kalimat daripada Rasul SAW mengatakan, Allah melaknat man amila amala qaumil Lut. Dijelaskan oleh Nabi SAW, Allah ini melaknat. Artinya Allah benci sekali sama orang yang mengamalkan amila qaumil Lut. Artinya yang mengamalkan kaum Nabi Lut terdahulu. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Understand?
Jadi harus kita hati-hati tuh dari awalnya mungkin Satila ya ngikut-ngikutin. Apa dibilang tuh? Mencontoh lemes-lemesin badan, lemes beneran. Nah ini yang bermasalah, ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh Allah kasih kita bagus, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Kita malah ikut-ikutan laki-laki demen laki-laki, perempuan demen sama. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ditakutkan azab yang diturunkan oleh Allah dengan sebab hal-hal yang sangat kotor ini. Apa kata Nabi? Idza kathural liwatiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kalau sudah banyak penyakit seperti ini, kalau sudah banyak orang suka dengan sesama jenis, kalau sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, apa kata Rasul? Nabi mengatakan apabila sudah banyak seperti ini, rafa'allahu yada, Allah akan angkat terangannya, fala yubali, dan tidak akan dipedulikan lagi oleh Allah, fi aywadin halaku, di mana saja azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita terhindar penyakit seperti ini. Amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah syukran jazilan habibana yang telah memberikan muqaddimah di awal ini tentang materi kita yang sangat menarik sekali menghadapi fenomena penyimpangan seksual. Betapa Allah telah melaknat kaum Nabi Lut, begitu juga Allah akan melaknat bagi siapa yang mengikuti kaum Nabi Lut. Dan lantas kita akan berlindung kepada diri kita dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung, terhindar dari hal-hal demikian. Bagaimanakah kita membentengi diri kita dan juga keluarga kita? Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan tema yang kita bahas pada hari ini adalah menghadapi fenomena penyimpangan seksual, di mana Islam sangat dengan tegas melarang hal tersebut. Nah, pada kali ini di segmen sekarang kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibahas oleh Ustadz Tile mengenai melindungi diri dan keluarga dari penyimpangan seksual. Silahkan Ustadz. Ustadz Tile, silahkan. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama kita muliakan para guru yang hadir, di antaranya guru kami tercinta Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Syahab. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, ilmu beliau manfaat buat kita semua. Guru kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Ki Haji Abdul Wahab, doa yang sama kita doakan senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah, insya Allah ilmu beliau manfaat buat kita semua. Segenap pengurus DKM Masjid Jami As-Salam Perumahan Bekasi Timur Regensi dan segenap jamaah yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa TV One Damai Indonesiaku. Insya Allah hari ini kita ngaji bareng di TV One melalui Damai Indonesiaku dan tentunya bersama Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Wah, hebat bener nih. Narasumber pakai sponsor. Alhamdulillah banyak ilmu yang disampaikan kepada kita oleh beliau guru kita tadi. Saya makmuman karena ini tema yang sangat
luar biasa dan penting buat kita. Kenapa? Karena penyimpangan seksual yang terjadi akhir-akhir ini sudah jelas menyalahi aturan dan undang-undang yang diatur melalui Al-Quran dan hadis. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Tuh kan kita ngomong jakong kok. Bahwa Al-Quran sudah jelas menjelaskan kepada kita, Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini ayat pasti empo abang udah hafal semua. Emang tiap malam Jumat dibaca dalam surah Yasin. Ayat berapa pertanyaannya? Ya udah pokoknya surat Yasin. Ya Bu. Maha suci Allah yang telah menjadikan makhluk kita semua ini berpasang-pasangan. Jadi kita ini udah pasang-pasangan, emang jelas Allah yang nyiptain po. Ada laki, ada perempuan. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Mana buktinya? Ini perempuan banyakan perempuan daripada laki-laki. Iya po? Masa laki-laki demen laki-laki banyakan perempuan? Bener Ibu? Masa apem diadu sama apem? Ya Bu, ya Bu, kita nu manusia makhluk Allah yang sempurna diciptakan oleh Allah yang begitu sempurna. Laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Masa baud harusnya pasangannya mur? Ya Bu, masa baud ketemu baud? Enggak jelas. Ya Bu, contoh dah. Di mana-mana ayam jago, ya Bu, pasangannya ayam betina. Jangankan ayam yang emang binatang dagingnya halal, ya Po. Ini mohon maaf. Seanjing-anjingnya anjing. Ya emang binatang namanya anjing kan? Seanjing-anjingnya anjing, anjing jantan kawin sama anjing betina. Kita manusia makhluk yang sempurna. Bagaimana caranya untuk menjaga anak-anak kita jangan sampai ketular penyakit LGBT? Wah keren banget Po. Paham? Apa singkatan LGBT? Lumayan ganteng Bang Tile. Anjay. Kagak nyambung. Agak nyambung. Lesbian, gay, ya biseksual dan transgender. Ini sekarang terjadi fenomena. Bahkan ada fenomena kemarin Bu, ada grup WA para siswa. Bener, lu Allah laki. Udah punya grup. Ini penyakit yang harus kita jaga anak-anak kita. Terutama kita yang punya anak laki. Ibu, baik-baik. Makanya kalau punya anak laki umur 4 tahun, 5 tahun tuh jangan suruh main boneka. Kenapa? Ini menular. Penyakit yang sangat bahaya menular kepada siapa? Kepada orang banyak. Makanya dalam hal ini pemerintah harus turun tangan. Memberikan undang-undang. Mengatur undang-undang yang jelas. Bahwa LGBT haram hukumnya ada di negara Indonesia. Ini ceramah kalau lapar emang begini. Ibu. Ibu. Anak-anak kita bagaimana caranya? Pertama, pendidikan agama harus dimantepin. Ini sekarang kan banyak Bu. Oh pendidikan seks, pendidikan seks. Anak-anak kita nggak usah diajarin pendidikan seks. Nggak usah. Udah pada paham semua ilmu laduni. Udah paham kan? Iya Po, memang udah hukumnya dari sono. Nafsu itu benar Allah ciptain nafsu. Ya Bu, dalam diri kita. Manusia itu makhluk yang kompleks dan komplit. Bener Bu? Allah ciptain akal, Allah ciptain nafsu. Kalau akal kita lebih hebat daripada nafsu, kita lebih dari malaikat. Benar? Tapi kalau akal kita kalah dengan nafsu, kita lebih dari binatang. Contoh, sebuas-buasnya sampi. Sampi apa sapi sih? Itu orang kampung kan ngomongnya sampi. Ya Po, semuanya ikan tuh, ikan sampi, ikan ayam. Ya orang kampung. Sebuas-buasnya sapi, tetap makannya rumput. Bener Bu? Tapi kalau manusia sudah buas, akalnya dikuasain oleh nafsu. Jangankan rumput Po dibuat, bensin diminum, solar diminum, bener Po, aspal dimakan, kabel telepon dibuat.
Maka kita perlu inilah jaga anak-anak kita. Pertama, jangan sampai terkena penyakit yang namanya penyimpangan seksual. Bukan hanya sekedar LGBT. Ibu, penyimpangan seksual apa? Suami dengan istri pun bisa terjadi penyimpangan seksual. Contoh, Bu, contoh. Contoh, Bu. Ini harusnya ngajinya ilmu fikih nih. Ya, umpama kan ibu halangan. Ya, laki lagi pengen banget. Tapi terjadi penyimpangan, dia ya begitu kira-kira. Dia hajar bukan dari lubangnya. Bener Bu? Tapi dari belakang, inilah penyimpangan seksual juga. Termasuk kekerasan seksual terhadap, buktinya kemarin. Bu Allah po, bocah umur 15 tahun diperkosa. Bu Allah, sampai 20 orang. Lah doble. Nih kita ngeri. Inilah pendidikan agama penting buat anak-anak kita. Artinya apa? Iman yang mantap, akidah yang mantap, pendidikan agama tanamkan buat anak-anak kita. Saya titip sama ibu, Bang, ibu lebih dekat dengan anak. Yang lebih sayang dengan anak, emak, bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Kayaknya nggak ada ayam jago ngiring anak. Maka kita jaga pendidikan agama harus mantap, pergaulan juga udah dijaga karena Kang Sopyan udah berdiri. Saya juga harus undur diri. Nanti kita akan bahas, kita kupas dengan tanya jawab. Insya Allah dengan kita semua bentengi anak-anak kita dengan iman dan kuat. Akidah yang kuat, agama yang mantap. Dan insya Allah anak-anak kita pergaulannya kita jaga. Insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit yang menjadikan anak kita penyimpangan seksual. Seperti LGBT. Lumayan ganteng Bantile ya, LGBT ya. Lumayan ganteng Bantile. Masya Allah, terima kasih Ustadz Tila yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini yang sangat luar biasa sekali. Bahwa tadi dijelaskan Allah telah menciptakan berpasang-pasangan. Dan Allah telah memberikan fitrah, rasa sayang dan juga rasa cinta yang juga berpasang-pasangan. Bahkan hewan pun diciptakan berpasang-pasangan, baik betina maupun jantan. Nah pemirsa, bentengi keluarga, bentengi diri kita dengan Islam, dengan agama, itulah yang paling penting. Insya Allah nanti akan dikuatkan di segmen ketiga nanti bersama Kiai Haji Abdul Wahab. Usai jeda tetaplah di Damai Indonesiaku sesaat lagi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali menghadapi fenomena penyimpangan seksual. Dengan pergaulan yang baik dan juga bagaimana menjaga diri orang tua, menjaga anak-anak kita agar tidak terjebak dalam penyimpangan seksual. Di antaranya dengan membentengi dengan din, membentengi dengan agama Islam. Nah ini akan dijelaskan di segmen 3 ini bersama Kiai Haji Abdul Wahab. Selamat mengikuti. Fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Para tuan guru yang saya muliakan, ibu bapak, jamaah Masjid Sitrin Assalam, pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang saya muliakan, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu Ibu adalah satu-satunya kitab suci yang masih orsinil, yang keberadaannya tidak akan bisa dirusak. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaga Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah banyak mengisahkan kaum-kaum terdahulu. Ada banyak kaum yang pernah hidup di muka bumi ini. Ada kaum yang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah. Dan ada juga kaum yang dibinasakan oleh Allah, diberikan azab oleh Allah. Dan menurut para ulama tafsir, ayat kisah ini jumlahnya lebih banyak daripada ayat hukum. Dan ada yang mengklasifikasi mengapa ayat kisah ini jumlahnya lebih banyak, agar kita menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran dari kisah-kisah masa lalu.
Kalau di dalam Al-Quran diklasifikasi ayat hukum jumlahnya 500. Ayat kisah lebih dari 1000. Ayat amar 1000. Ayat nahi 1000. Ayat ancaman 1000. Ayat janji 1000. Dan ada 100 ayat doa. Jadi kalau kita berdoa Rabbana atina melulu apa? Yang lain ngapa? Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana inni askantu min dzurriyyati Rabbana waj'alna muslimaina laka Rabbana afrigh alaina Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Itu dicek di dalam Al-Quran, jumlahnya 100. Nggak percaya cek sekarang. Jumlahnya 100. Dan ada 66 ayat nasih dan mansuh. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran kisah-kisah kaum-kaum terdahulu. Ada yang diberikan rahmat dan anugerah oleh Allah, dan ada juga yang diadab dan dibinasakan oleh Allah. Maka Allah berfirman, wa'ada wa thamuda wa ashab ras wa qurunum baina dzalika katsira. Ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dibinasakan oleh Allah karena mereka durhaka kepada Allah. Ada kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh, juga dibinasakan oleh Allah. Ada ashab ras ini membunuh para nabi-nabinya. Wa qurunum baina dzalika katsira, dan masih banyak lagi kaum-kaum yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan itu bisa saja terjadi saat ini. Jikalau pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu terjadi saat ini. Maka fenomena penyimpangan seksual tentunya kita merujuk pada kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini pemirsa adalah seorang yang mulia. Seorang nabi yang mulia yang diutus kepada masyarakat yang rusak. Masyarakatnya rusaknya sampai Nabi Lut kaget. Wow, lihat masyarakat ini rusaknya enggak umum. Kerusakan masyarakat yang ada zaman itu tidak pernah ada pada masa-masa sebelumnya. Sampai dikatakan innakum latatunar rijala syahwatan. Saat itu kaum Nabi Lut melihat kaumnya itu yang laki-laki. Pertamanya nih, yang laki-laki syahwatnya, nafsunya enggak sama yang perempuan, yang laki-laki lebih condong syahwatnya kepada laki-laki. Kalau sekarang terjadi, awas. Ibu bapak, pemirsa Damai Indonesia dimanapun berada, Nabi Lut ini adalah seorang nabi yang mulia yang diutus pada kaum yang rusak. Mereka sampai Nabi Lut berkata melihat kaumnya seperti ini. Nabi Lut kaget, Pak. Apa kata Nabi Lut? Atatunal fahisyatan. Mengapa engkau berbuat kerusakan seperti ini? Masabaqakum biha, yang sebelumnya tidak ada min ahadin minal alamin. Tidak ada di seluruh alam ini yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Sejak zaman dulu tidak ada yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut ini. Mereka melakukan sebuah kerusakan yang paling rusak. Jadi benar bahwa yang pertama kali melakukan penyimpangan seksual itu adalah kaumnya Nabi Lut dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pembinasaannya? Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Amin. Ini yang bahaya hadirin. Kalau ini terjadi, fenomena ini muncul, maka kata para sahabat, Rasulullah Muhammad SAW sampai mengingatkan, la'ana Rasulullah Muhammad SAW al-mukhannis. Al-mukhannis itu seorang perempuan yang mirip sama laki-laki. Kalau zaman dulu, maaf saya di pesantren, kalau lihat cewek pakai celana itu kaget. Kok cewek pakai celana? Sekarang lihat cewek pakai lepis biasa nggak? Biasa. Cewek pakai baju pendek biasa. Pakai celana biasa. Dulu kita heran. Al-mukhannis minar rijal, perempuan yang menyerupai kepada laki, nyerupai saja Nabi laknat. Dan wal mutarajilati minan nisa, dan laki-laki yang menyerupai kepada perempuan. Orangnya laki, tapi tangannya lambai-lambai. Tulangnya lunak Habib. Lah ini penyakit menular. Sampai ada ahli penyakit kejiwaan mengatakan bahwa penyimpangan seksual itu bukan kodrat, tapi itu adalah apa? Penyakit jiwa. Maka kalau orang berlaku penyimpangan seksual berarti jiwanya sakit. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari
kaum-kaum yang dihancurkan, termasuk kaum Nabi Lut ini dihancurkan oleh Allah. Apa kata Allah? Ja'alna 'aliha safilaha. Allah balik itu buminya. Bumi yang di bawah dibalik ke atas. Saya pernah datang ke sana di wilayah Sadum. Di wilayah Jordania ada namanya Laut Mati, Dead Sea, daerah terendah di alam bumi ini, terendah Dead Sea. Dan saya masuk ke lautnya, kita nyemplung ke lautnya aja Bu, nggak bisa tenggelam. Dan tidak ada satu binatang pun yang hidup di laut itu. Karena itu disebut dengan laut mati, binatang masuk ke situ pasti mati. Dan itu airnya rasanya pahit karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Kita berenang nggak bisa tenggelam karena itu adalah bumi yang dibalik. Ja'alna 'aliha safilaha. Dijadikan oleh Allah yang bawah jadi atas, yang atas dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awas, Nabi sudah memberikan wanti-wanti. Nanti di akhir zaman bakal muncul wa ma dhahara amala qaumi Lut. Nanti bakal muncul di akhir zaman orang yang berbuat seperti amal-amalnya pada zaman Nabi Lut. Mereka dengan bangga, tidak punya rasa malu, tidak punya pendidikan agama. Mereka bodoh, tidak pernah kenal kepada agama. Maka mereka itulah yang menyebabkan diturunkannya azab Allah kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzu. Kalau ada itu terjadi, Allah murka, Allah marah. Maka kalau Allah turunkan murka dan azab, yang kena bukan orang yang berbuat salah saja. Dan kita yang baik, kita orang-orang yang berbuat soleh pun termasuk terkena di dalamnya. Sebagaimana firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu akan suatu musibah fitnah azab yang tidak saja Allah timpakan kepada orang-orang yang bersalah, yang selaginya akan kena musibah dan azab lantaran dolimnya umat manusia kepada Allah yang tidak berdosa pun jadi kena azab. Maka mari kita kembali kepada agama agar terhindar dari hal-hal yang demikian. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab. Pemirsa, mudah-mudahan kita dapat terhindar dari perbuatan maksiat tersebut. Dan pemirsa pasti sudah banyak pertanyaan dari para jemaah, salah satunya jemaah di sebelah saya. Dengan Bapak siapa Pak? Kholiluddin. Bapak Kholiluddin, silakan pertanyaan disampaikan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila dalam suatu keluarga ada misalnya ternyata anaknya itu mengalami gangguan seperti ini, adakah tempat atau usaha yang supaya anak ini bisa dikembalikan lagi, sehat kembali, sehingga bisa kembali normal kembali? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Dan Ustadz kita akan menjawabnya ya. Tetapi di segmen selanjutnya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda tetap di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Kholiluddin tadi, bagaimana ketika kita sudah mendapati satu anggota keluarga di antara kita yang mungkin sudah bisa dibilang menyimpang terhadap fenomena penyimpangan seksual ini, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama nanti Habibana. Nah, namun sebelumnya banyak sekali dari fenomena penyimpangan seksual dari para LGBT, mereka ini berlindung di balik hak asasi manusia. Mungkin salah satunya mereka ini yang terkena bisa dikatakan penyakit. Mereka berlindung di balik itu. Mungkin sebelum menjawab bagaimana ketika kita mendapati keluarga atau anak kita sudah seperti ini, mungkin dijawab dulu seperti itu. Monggo Habib. Baik, yang melanggar hak asasi manusia itu apabila dia melanggar perintah Allah. Itu melanggar hak asasi manusia. Selama dia melanggar perintah, artinya yang melanggar perintah Allah itu yang melanggar hak asasi manusia. Kalau orang menentukan, kan hudan linnas, Al-Quran itu artinya betul-betul pedoman. Jadi jangan dosa malah kita lindungi. Ingat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buat yang tadi, apabila ini sebenarnya ujian ya. Apabila keluarga kita ada yang sakit demikian rupa, pertama jangan kita kasari.
Jangan kita usir atau segala macam, kita ajak mereka untuk belajar agama. Kenalkan, loh ini yang benar, ini ancaman Allah. Karena ini jangan sampai keluarga kita, sebab ini ujian berat baik buat itu anak atau buat orang tuanya. Nah tetap dan dijauhkan. Agama itu kalau Nabi mengatakan bagaimana teman. Jadi juga jauhkan teman-teman dia itu sudah jangan lagi berteman sama yang seperti itu. Ajarkan untuk ajak orang tuanya juga mencontohkan masuk masjid, dengarkan azan, dengarkan ayat, kerjakan panggil guru agama kalau misalnya nggak bisa keluar, panggil guru agama ke rumah, ajarkan pedoman-pedoman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tentang taubat dengan hal-hal yang diberikan lupa. Insya Allah ikhtiar dan satu lagi kekuatan orang tua, doa malam, ya Allah rubah anakku, ya Allah normalkan anakku. Yakin kalau pintu langit itu terus kita ketuk kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Selain agama dan juga lingkungan yang sangat berpengaruh bagaimana kehidupan keluarga kita, mungkin Ustadz Til akan menambahkan. Fadal Ustadz. Ya, terima kasih. Karena penyakit ini sudah termasuk penyakit jiwa. Ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena sudah terlanjur di negara kita ada yang namanya program atau konsep rehabilitasi. Rehabilitasi. Ini perlu anak yang sudah seperti ini dimasukin ke rehab. Kenapa? Karena mentalnya sudah terganggu. Mentalnya sudah kena, jiwanya sudah kena. Dan ini sangat mengerikan karena penyakit seperti ini menular. Saya dulu kena pengalaman. Jadi bukan pernah agak niru. Iya. Maksudnya sama mohon maaf ya, sama yang tadi tulang lunak. Iya. Jadi sekarang gitu ini ya? Kita ngelihat orang yang model tulang lunak, pasti kita pengen meniru. Bener kan? Ya begitu ya. Kayak begitu aja itu udah nular tuh. Udah termasuk nular. Ya kan? Ya, nah artinya pantas juga tuh, coba lagi. Ya, bener Bang. Artinya ini seperti ini udah mentalnya kena, jiwanya kenal dan nularnya sangat luar biasa. Artinya yang pertama tadi kita masukin anak itu ke panti rehabilitasi mental. Yang kedua, perlunya pendidikan agama, mental yang kuat dan juga harus ada terus semangat dorongan dari keluarga terutama kedua orang tua. Itu memang. Nah, dan yang ketiga lagi tadi seperti Habib tuh lingkungan, jaga pergaulan. Karena memang sekarang ini kita orang tua sulit menjaga anak kita pergaulan sulit Bu. Kenapa? Terlalu besar arus yang masuk godaan tuh ke rumah kita. Melalui gadget ya, game-game itu dianya. Kita sekarang aja dulu kan kita lain, ya enggak. Ini sekarang nih bangun tidur megang HP, mau tidur megang HP, ya enggak, berantem gara-gara HP, ya Bu semuanya anak kita juga kenal handphone. Nah ini media yang luar biasa. Kembali lagi hal ini mesti harus jangan kita anggap sebelah mata karena sudah masuk ke negara kita, sudah banyak terjadi. Cuman gak terekspos saja, masih banyak dan banyak memang terjadi fenomena seperti ini. Maka dari itu ayo pergaulan, ini yang penting Ibu. Kita cegah dari sekarang anak-anak kita, terutama anak-anak laki nih. Ya Bu. Anak laki kan mainnya kan kapal-kapalan, mobil-mobilan, itu mainnya itu ya jangan main asak-asakan. Ya ini kadang-kadang kalau dari masjid udah main asak-asakan, main boneka, bareng berduaan semua. Akhirnya itu lama-lama akan menjadi tulang lunak. Ngeri. Makanya mudah-mudahan kita terjaga dari itu semua Ibu. Jagain anak-anak kita. Jadi pergaulan dijaga dan kekuatan mental anak-anak kita dari orang-orang tua dan orang-orang terdekat. Insya Allah jangan dijauhi mereka. Ayo rangkul dan insya Allah yakin doa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Ustadz Til telah memberikan jawaban. Nah mungkin menarik apa yang tadi disampaikan Kiai Haji Abdullah Wahab, mengulik atau mengulas kembali sejarah dan juga sirah bagaimana Allah menimpakan selain Nabi Lut dan juga para sejarah-sejarah terlebih dahulu kaum-kaum Nabi yang sebelumnya yang mengingkari atau melanggar ketentuan Allah. Mungkin bisa diceritakan sejarah yang lebih menarik lagi sehingga mungkin ini bisa menyadarkan terhadap orang-orang yang sudah menyimpang seksual ini. Fadal, Yai. Baik, terima kasih. Banyak Al-Quran sudah berbicara itu, terutama untuk membedakan mana laki-laki dan perempuan. Ada seorang wanita bernama Hana. Hana ini
istri daripada Imron yang ketika Imron dan Hana ini melahirkan anak, maka mereka berkata, "Inni wadu'tuha unsa." Bagaimana ya Tuhan, aku melahirkan seorang anak kok anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Padahal biasa yang menjadi muharrar dan pengabdi masjid itu adalah seorang laki-laki. Inni wadu'tuha unsa. Nah, aku melahirkan anak, ternyata anakku anak perempuan. Perempuan nggak layak dong jadi marbot, jadi muharrar masjid. Apa kata Allah? Di sini jelaskan dengan tegas Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Sangat berbeda laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan bisa hamil, laki-laki nggak bisa hamil. Nah ini yang repot yang terjadi saat ini, kita nggak akan pernah curiga Ustaz. Ketika laki-laki boncengan sama laki-laki kita nggak curiga. Masa nyurigain dia pacaran? Nggak mungkin. Tapi nggak taunya dia masuk ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mencegah ini Rasul sudah memberikan jawaban. Apa kata Rasul? Sejak dini anak-anak kita diajarkan, muru auladakum bis sholah. Didik anak kita dengan sholat. Kapan didiknya? Wahum abna sab'a sinin. Ketika usia 7 tahun, 7 tahun tuh saya nanya, 7 tahun kira-kira udah balik apa belum? Belum. Sebelum balik sudah dididik anak-anak kita dengan perintah sholat. Ketika dia sholat diajak ke masjid. Maaf, lihat. Toilet wanita dengan toilet pria sama apa beda? Beda. Masuknya ke toilet pria, nggak mungkin dia masuk toilet wanita. Begitu dia sholat masuk ke dalam masjid, dia sholat ketika ada wanita di depannya, nggak mau, nggak boleh. Harus dia berada di belakang wanita. Wanita harus ada di belakang. Walaupun ibu kandungnya sendiri sholat, tidak boleh ada di depan. Artinya berbeda laki-laki dengan perempuan. Ini zaman sudah disamarkan. Artinya apa? Agar manusia terlibat dalam hal-hal yang buruk yang bisa menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Allah, Masya Allah. Baik, saya ke sahabat saya Sasa. Sepertinya sudah ada penanya yang sudah siap. Silakan Sasa. Ya. Terima kasih Mas Sofyan. Dan pemirsa sudah ada penanya selanjutnya dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Ai, ya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, faktor apa saja yang misalkan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual di kalangan masyarakat pada saat ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ai, dan mungkin pertanyaannya dapat dijawab oleh Ustadz Tile. Mangga silakan. Ya, pertanyaannya yang luar biasa nih. Faktor apa aja yang menyebabkan anak-anak kita dan masyarakat sekarang menjadi melaksanakan atau melakukan penyimpangan seksual? Pertama, karena faktor pergaulan amat sangat menentukan anak kita. Ketika anak-anak kita pubertas tuh, Bu, laki-laki pubertas, perempuan puber. Nah kalau sudah sama-sama puber nih, mereka ingin mencari jati diri. Umpama satu, orang lagi demen-demennya dia pacaran nih Bu, dia pacaran nih Pak, pacaran demen banget, disakiti. Seorang laki-laki, seorang perempuan disakiti laki-laki, disakiti trauma. Karena seringkali dia pacaran, karena saking cintanya, ya enggak, sayangnya udah medok banget Pok. Udah janji sehidup semati, apalah artinya hidup ini tanpa diri babe, begitu kan? Nah udah seperti itu, disakiti. Nah akhirnya apa? Mentalnya kena. Akhirnya dia trauma dengan laki-laki, dia mau melakukan dengan hal yang perempuan. Datang orang perempuan, anak perempuan, teman perempuan, cewek, dia memberikan semangat, ya kan? Dia memberikan perhatian, ya kan? Dia bestie lah gitu, ya. Dia memberikan lebih dan dia nggak dapeti dari seorang cowoknya. Umpama seperti itu. Ini salah satu gejala udah mulai. Oh, dia akhirnya lebih senang dengan perempuan. Sama laki-laki pun seperti itu. Karena memang semua ini penyakit kejiwaan. Jadi faktornya salah satu pergaulan. Ini sangat penting Bu. Hati-hati anak-anak kita sekarang luar biasa. Maka ini kembali lagi dalam satu hal nih, kembali lagi Bu ya. Bu. Pemerintah harus turun tangan seperti ini. Dulu ada yang namanya jam malam. Bener Bu? Untuk anak-anak kita. Ayo kita perhatikan. Sebab kenapa? Ini ngeri Bu. Ngeri banget. Pokoknya ngeri.
Ih serem dah. Makanya kita kepengen anak-anak kita jagain. Faktornya itu pergaulan. Yang kedua barangkali karena media sosial yang begitu dahsyatnya masuk ke rumah, ke kamar kita, ke tangan kita, ke tangan anak-anak kita. Ini terutama buat sekarang penggiat media sosial itu ngeri Bu. Hati-hati, sekarang udah masuk tuh Facebook itu gambar-gambar tayangan film-film porno tuh. Itu bebe, jagain anak-anak kita. Makanya jangan nonton film porno. Sebentar. Udah. Baik, Masya Allah, nasihat dari guru kita sangat luar biasa sekali. Selain juga membentengi iman, Islam, kemudian juga bagaimana menata keluarga kita. Dan tentunya media sosial ini perlu sangat berhati-hati. Nah pemirsa, di Damai Indonesiaku kali ini ada yang baru. Kali ini kita hadir di segmen 5 nanti. Kita akan hadir segmen tafakur ataupun renungan. Nanti insya Allah Habib Muhammad Syahab akan menyampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi diri kita semakin berkontemplasi dan kita bersama-sama untuk bermuhasabah. Dan tetaplah di Damai Indonesiaku, tentunya yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, kembali lagi di Damai Indonesiaku pemirsa. Di segmen 5 ini kita hadirkan spesial yaitu segmen tafakur. Di segmen ini kita akan bersama-sama bermuhasabah, kita akan bersama-sama berkontemplasi, kita akan bersama-sama merenungi apa yang ada di dalam diri kita bersama Habib Muhammad Syahab. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah, rezeki yang kita makan dari Allah, apa yang kita minum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kalian yang ketika bermaksiat di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala belum mendapatkan azab dari Allah. Bumi saja, bumi yang kita pijak, bumi tempat kita berjalan, bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tanah dan bumi ini berdoa kepada Allah. Ketika orang sedang bermaksiat, sedang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi berdoa, ya Allah, izinkan aku menelan mereka. Ya Allah, izinkan aku menghancurkan mereka. Tapi kaum muslimin dan muslimat, Allah masih menginginkan kita bertaubat kepadanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai salaf mengatakan, jika engkau bermaksiat, dan engkau tahu ketika engkau bermaksiat Allah memandang engkau, Allah melihat engkau, maka ulama mengatakan pada saat itu juga engkau orang yang paling hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kembalilah kita dalam pelukan Allah. Jangan putus asa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, hilangkan keteledoran kami ya Allah. Kalau bukan hanya ampunan-Mu ya Allah, hendak kemana kami jiwa yang lemah ini untuk mendapatkan ampunan? Kesalahan kami banyak ya Allah, dosa-dosa kami banyak ya Allah. Dengan menyebutkan nama-Mu yang agung, dengan menyebutkan nama-Mu yang manis,
dengan menyebutkan nama-Mu yang indah. Maka ampunkan kami ya Allah. Peluklah kami ya Allah. Peluklah kami dengan rahmat-Mu. Jika ada di antara kami, anak-anak kami, keluarga kami ya Allah masih bermaksiat, di antaranya masih ada yang suka sesama jenis ya Allah, di tempat majelis yang mulia ini, di rumah-Mu ya Allah, di acara yang indah ini ya Allah, maka berikan kami semua, berikan mereka semua ya Allah hidayah taufik-Mu yang indah. Raihlah kami semua ya Allah, bantu kami ya Allah. Terkadang kami tidak kuat apabila ada ajakan maksiat, kami tidak kuat ya Allah. Kebanyakan kami ngikut ya Allah, tapi kekuatan-Mu yang membantu kami ya Allah. Maka bantulah kami, tanamkan di jiwa kami ini selalu cinta kepadamu ya Allah, rindu kepadamu ya Allah, sehingga kami terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kami terjauh dari hal-hal yang memang tidak disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mendengar ayat yang Engkau sampaikan melalui lisan yang mulia junjungan kami, yang Allah katakan, walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman, walladzina amanu wa amilus salihat. Ya Allah, iman. Ya Allah, amal saleh, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang ketiga, kami mendengar ya Allah, kami mendengar ya Allah, kami membaca ya Allah perkataan-Mu yang dikatakan dari lisan yang mulia, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, yaitu patuh, tunduk dengan Rasul-Mu. Maka kami rindu ya Allah, rindu dengan Nabi Muhammad. Izinkan muka maksiat kami ya Allah bisa memandang, melihat kekasih-Mu yang hebat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubaraka alihi wa ala alihi. Maka dengan ini semua hadirin, tiga hal dari Allah: iman, beramal soleh, tunduk kepada Rasul, mencontoh kepada Nabi. Maka kita akui semua, kita orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak maksiat. Maka apa kata Allah dari ayat selanjutnya? Kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Selama kita beriman, selama kita beramal soleh, selama kita tanamkan dalam diri dan jiwa anak-anak kita, keluarga kita, selalu mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaffara anhum sayiatihim. Yakin kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah khawatir. Selama kita mengikuti tiga hal yang diajarkan oleh Allah, maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Kembali lagi di Damai Indonesiaku pemirsa, dan tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita Mas Sofyan tentang bagaimana fenomena penyimpangan seksual ini sangat dilarang keras di dalam Islam. Betul Mas sekali. Sofyan. Kita semua berharap dan berdoa mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari hal-hal yang demikian, terutama penyimpangan seksual ini ya. Dan Masya Allah tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan nanti akan dipimpin doa oleh guru kita. Dan jangan lupa besok kita akan hadir kembali live Damai Indonesiaku pukul 12.30 hingga pukul 14.00 yang insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Haris Hakam, lalu juga Kiai Haji Amir Faisal, lalu juga ada lagi Sasa? Dan juga Ustadz Kasif Hir dengan mengangkat tema menata niat ibadah haji. Ya, akhirnya saya Muhammad Sofyan, saya Sabrina Raisa, dan juga seluruh kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor tentu Sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Kasihanilah kami ya Rabb, tataplah kami ini dengan pandangan cinta kasih-Mu ya Rabb. Bukankah Engkau berjanji setiap doa-doa hamba-Mu ini pasti dikabulkan oleh-Mu ya Rabb. Engkau yang Maha Pemalu dan Engkau sangat malu jikalau ada hambanya yang berdoa dan bermohon kepadamu lalu Engkau tidak mengabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak bergelimang dosa. Tapi Engkau berjanji Engkau adalah Maha mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kami merasa banyak dosa ya Rabb. Kami sering melampaui batas ya Rabb. Tapi kami tidak putus untuk berharap daripada rahmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa ayah bunda kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami ini. Kami duduk bersimpu di siang hari ini di acara Damai Indonesiaku, berharap pahala-Mu ya Rabb. Kami duduk berharap rahmat-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.